Selamat pagi, Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan saudara-saudara semua. Selamat datang dalam kebaktian Natal Usinda tahun 2020. Tahun ini kita mendapatkan kesempatan istimewa karena kita boleh sedikit merasakan bagaimana rasanya dibatasi, menjadi terbatas dalam melakukan ini dan itu. Pandemi ini membatasi kita. Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus saat Ia yang adalah Allah, pencipta semesta, Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas, turun ke dalam dunia dalam rupa seorang bayi yang dibungkus dalam kain lampin, begitu terbatas dan tidak berdaya, bergantung pada ayah dan ibunya. Wow, inilah yang rela ditanggung oleh Tuhan kita demi menyelamatkan kita. Bersama kita lakukan peristiwa kelahirannya. Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, balas sorga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajahmu ya anak kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Bapa, pada saat ini kembali kami datang di hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur karena untuk yang kesekian kalinya kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu di dunia.
begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah kami sehingga Engkau mengingatnya? Siapakah kami, Tuhan, sehingga Engkau mempedulikan kami? Kami sungguh bersyukur karena Engkau amat mengasihi kami. Pimpinlah kebaktian Natal ini sehingga kami dapat sadar dan ingat akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat panggilan beribadah terambil dari Lukas 2 ayat 14. Seturut dengan pujian sejumlah besar bala tentara sorga di hadapan para gembala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita pun memuji bersama mereka. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Doa Natal. Tuhan, beri kami manusia yang hatinya adalah hati-Mu, tak kenal dendam, tak simpan marah. Berilah kami manusia yang bahasanya adalah damai-Mu, tak kenal iri dan tanpa curiga.
Tiang napasnya adalah cintamu, tak kenal batas dan tanpa pamrih, yang citranya adalah adamu, senantiasa sempurna, penuh pesona. Tuhan, beri kami manusia dengan segumpal hatimu, di sinar secercah damaimu, diselimuti selembar cintamu, tampil sempurna, seutuh citramu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu yang menggambarkan kejadian saat gembala-gembala mendengar kabar kelahirannya, saat gembala-gembala bertemu dengannya, agar mengingatkan kita saat pertama kali kita bertemu dengannya dan menyatakan percaya bahwa Ia adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Gembala yang ada di padang. Gembala yang ada di padang menjaga kawanan ternak, dombanya terlena dan aman, jumlahnya terhitung lengkap. Terus datang malaikat bernyanyi, membawa berita besar. Gembala pergi menjumpai di Bethlehem terang benar. Setiba mereka di sana, melihat sang bayi lembut, terharu mereka bersama, berdoa dengan bertelut. Terang kudus bersinar di kandang, dan hati menjadi cerah. Tak kala mereka memandang penolong manusia. Ya anak yang rela terbaring di kandang yang amat rendah, supaya padamu berpaling, tobatkanlah kami segera. Kau datang menanamkan kasih, mengganti dengki dan perang. Kuasa gelap kau atasi, kasih-Mu kekal menang. Oma Opa, kini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami untuk bisa hidup sebagai saksi Tuhan dimanapun kami berada dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 2. Kita akan membaca ayat yang ke-8 hingga yang ke-20 ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 20 saya akan bacakan bagi kita semua. Gembala-gembala.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Oma Opa, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan yang baik. Kita bisa senantiasa bersyukur apapun keadaan yang Tuhan percayakan untuk kita, ya. Oma Opa, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menjadi saksi Kristus di tengah kesulitan. Saya mau mengawali perenungan kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita kehilangan orang yang kita kasihi, Oma Opa? Pasti pernah, ya. Kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang kita kasihi adalah hal yang sangat menyedihkan. Semakin tua kita melihat ada banyak orang yang meninggal di sekitar kita, mulai dari teman-teman, keluarga, dan seterusnya. Dan ketika kita kehilangan mereka, maka itu menjadi hal yang sangat menyedihkan, bahkan juga menakutkan. Saya yakin kita akan berjuang melakukan apapun yang kita bisa, melakukan apapun yang terbaik untuk menolong mereka. Kalau kita bisa, pasti kita akan menolong mereka, supaya mereka berada dalam keadaan yang hidup dalam keadaan yang baik. Karena ketika kematian datang, maka kalau kita mau melakukan sesuatu akan berguna atau tidak, Om Opa? Akan berguna atau tidak? Kalau kematian sudah datang, mungkin sebagian orang akan mengatakan yang gak berguna lah kita melakukan sesuatu. Buat apa lagi? Orangnya sudah meninggal dan seterusnya, percuma melakukan sesuatu. Toh gak bisa hidup lagi dan seterusnya. Tetapi Oma Opa, prinsip ini tidak berlaku bagi seorang pria yang bernama Dasrat Manji. Pernah dengar namanya? Seorang pria yang bernama Dasrat Manji. Dasrat Manji ini, saudara, lahir di India pada tahun 1929. Ia adalah seorang buruh miskin yang dikenal dengan panggilan lelaki gunung. Ya, ketika dipanggil dengan panggilan lelaki gunung, saudara, ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ya, ini menjadi panggilan yang dilekatkan kepada dirinya karena sebuah peristiwa. Ia berhasil membelah bukit sepanjang 110 meter, setinggi 7,6 meter dan selebar 9,1 meter, hanya dengan menggunakan palu dan pahat selama 22 tahun. Mulai dari tahun 1960 sampai tahun 1982. Ya, kira-kira usia 30-an sampai 50-an tahun, saudara, ia kemudian memahat bukit itu dan membelahnya.
Pertanyaannya adalah kenapa ia melakukan itu? Istrinya mengalami sakit yang luar biasa dan kemudian meninggal karena tidak mendapatkan perawatan medis yang cukup. Desa yang terdekat, Oma Opa, saudara, jaraknya itu 70 km dan melewati bukit-bukit, jalan yang berbahaya. Ya, oleh karena itu istrinya tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Ia rela diejek, saudara, ia rela dianggap bodoh dan gila selama 22 tahun ia memahat bukit itu. Kenapa? Karena sekalipun ia tahu akhir dari sakit yang dialami istrinya, kematian tetap menjadi berita yang menakutkan. Kematian tetap menjadi berita yang menyakitkan. Kita tahu pada akhirnya orang akan meninggal, betul ya? Kita tahu, saudara. Tapi ketika itu terjadi, maka belum tentu menjadi sesuatu yang mudah untuk kemudian diterima. Sehingga berita itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan bagi Dasrat Manji. Dasrat Manji tidak mau orang-orang kemudian merasakan apa yang ia alami. Ia rindu orang-orang di desanya mendapatkan akses kesehatan yang baik. Dan berkat usahanya, saudara, penduduk desa tidak harus lagi melalui 70 km untuk mendapatkan akses kesehatan. Karena Dasrat memahat menjadi 15 km saja. Jarak yang tadinya harus dilewati 70 km setelah dipahat oleh Dasrat Manji, Oma Opa, maka jarak yang harus ditempuh hanya sekitar 15 km saja. Nah, Oma Opa, berita atau kondisi yang menakutkan, yang mengagetkan, yang mendadak karena terjadinya begitu tiba-tiba, bahkan mungkin menyakitkan dan membuat kita khawatir, seperti yang saya katakan, Oma Opa, akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang, setiap kita pasti meresponsnya dengan cara yang beragam. Ada orang yang hobinya lari. Ya, kalau mengalami masalah, hobinya lari. Lari dari apa? Lari dari kenyataan, lari dari masalah. Ada orang-orang yang kemudian hobinya itu gampang menyerah. Belum apa-apa, saudara, udah nggak bisa lah. Kalau udah sakit begini, udahlah nggak bisa, dan seterusnya. Ya, belum apa-apa sudah menyerah. Ada orang yang kemudian memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada juga orang yang memilih untuk terus berjalan dan menghadapi semuanya. Ya, saya sengaja, Oma Opa, mengambil kisah Dasrat Manji untuk menunjukkan bahwa ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita merasakan kekhawatiran, permasalahan, kesulitan, ketika kita memiliki keterbatasan, maka ketika itu dihadapi dengan benar, dengan kesediaan untuk berproses, maka pasti akan ada hal baik yang kemudian kita bisa rasakan atau hasilkan sebagai bagian dari proses itu. Dasrat Manji, Oma Opa, memilih untuk berkarya dan menjadi berkat dalam segala keterbatasan yang ada. Ya, ini bukan soal dia masih muda, waktu itu kan umurnya 30-an, 50-an gitu ya. Jadi kalau misalnya mau memahat, dia kan masih kuat badannya dan seterusnya. Ya, Oma Opa, ini bukan soal usianya, ya, bukan soal kekuatannya, bukan itu, tetapi lebih mengenai sikap hati seseorang. Artinya, mau muda kek, mau tua, apapun pekerjaannya, siapapun kita, seberapa sehat atau sakit kita sebenarnya tetap bisa memilih untuk menjadi berkat dalam cara-cara yang sederhana, dalam cara-cara yang kita pahami, dalam cara-cara yang kita ketahui di keseharian. Dalam bacaan kita, Oma Opa, gembala-gembala yang ada di padang ini luar biasa mengalami ketakutan. Ya, di sini dikatakan ketika kemudian malaikat Tuhan datang, seorang malaikat Tuhan dekat dengan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar, mereka sangat ketakutan.
Ya, kata ketakutan di sini Oma Opa berarti rasanya itu seperti disambar ketakutan. Ya, mereka luar biasa kaget. Apa yang mereka lihat itu sesuatu yang tidak terduga, tidak biasa, sehingga mereka menjadi kaget dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi di saat bersamaan, di dalam ketakutan itu ada sebuah kekaguman yang luar biasa ketika melihat malaikat Tuhan. Dalam ketakutan itu Oma Opa ada rasa tunduk dan hormat yang luar biasa. Mereka takut melihat sesuatu yang tidak biasa yang ada di depan mereka. Mereka melihat sesuatu yang kemudian membuat mereka merasa gentar. Tetapi kemudian malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Malaikat Tuhan mengatakan jangan takut karena ia mau menunjukkan bahwa ada sisi lain di balik kedatangannya yang dianggap menakutkan. Jangan takut. Aku nih datang, kamu takut? Jangan. Karena akan ada sisi lain yang kamu lihat. Ya, nanti dulu. Jangan berpusat pada ketakutannya. Karena di balik itu ada sukacita, ada berita baik, ada berita tentang kelahiran Tuhan. Masalahnya, kalau kita kemudian mengalami sebuah permasalahan, Oma Opa, kita khawatir ya, jangan takut, suruh lihat sisi yang baik. Mana? Emang dalam masalah kita ada sisi yang baik? Bagaimana kalau ternyata ketika kita berusaha melihat berbagai sisi permasalahan hidup kita, ternyata kita merasa tidak ada yang baik, ya? Bagaimana? Nah, Oma Opa, yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita mau diajak untuk melihat ada sisi lain yang baik, maka baik menurut siapa dulu? Ya, karena baik menurut manusia belum tentu menjadi baik menurut Tuhan. Ya, tapi saya mau mengajak kita, Oma Opa, lihat sisi lain. Ya, dari apa sih sebenarnya, mungkin gak sih ada kebaikan di dalam kesulitan yang kita hadapi. Nah, Oma Opa, kehadiran malaikat ini yang menakutkan, yang mengagetkan, kemudian menjelaskan bahwa ada sisi lain. Apa tadi? Sukacita, ya, berita kelahiran. Tetapi sisi lain yang juga ada dalam kehadiran malaikat itu adalah misi dan kehendak Allah bagi para gembala. Artinya Allah menjumpai mereka karena Allah berkenan. Itu sisi lainnya. Dari aduh ini malaikat Tuhan menakutkan. Sisi lainnya sebenarnya Tuhan mau ngomong karena kamu disamperin, kamu itu orang-orang yang diperkenankan di hadapan Allah. Ya, mendapatkan misi, kehendak yang khusus dari Allah. Apalagi sisi lainnya, Om Opa. Di balik kedatangan malaikat itu, ketika para gembala diberikan sebuah misi, maka sisi baik lainnya adalah mereka mendapatkan ketenangan. Mereka takut, tetapi mereka beroleh kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Mereka memperoleh keberanian. Mereka memperoleh penyertaan langsung dari Allah yang memperlengkapi mereka untuk melangkah dalam iman. Ya, jadi sisi baiknya, sisi lainnya, ketika kita menghadapi permasalahan, ketenangan, keberanian, hati yang bersyukur, itu juga sisi lain, sisi baik dari hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Para gembala ketika takut, Oma Opa tidak lari. Tetapi mereka menghadapi ketakutan, menghadapi kekhawatirannya, sehingga bisa memuji dan memuliakan Allah dalam perjalanan mereka. Mereka bisa memuliakan Allah di ujung perjalanan itu, setelah semuanya dilalui. Saya mau mengajak kita, Oma Opa, untuk membayangkan kalau mereka misalnya lari terbirit-birit, lari ketakutan, gampang menyerah atau nggak melakukan apa-apa gitu ya, maka apa yang terjadi? Apakah berita kelahiran tetap bisa diberitakan, Om Opa? Saya yakin berita kelahirannya tetap bisa diberitakan karena Allah bisa memakai gembala yang lain, betul nggak? Ya, betul ya. Tetapi masalahnya
ketika mereka memilih untuk lari, maka saya yakin para gembala tidak akan merasakan sukacita, tidak akan melihat kabar baik itu. Ketika mereka lari, maka mereka tidak akan merasakan kebaikan. Tapi para gembala merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa karena mereka memilih untuk maju bersama dengan Tuhan dalam segala ketakutan yang ada. Ya, Oma Opa, saya mau mengajak kita semua belajar dari para gembala. Mereka adalah orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya banyak keterbatasan. Tetapi ketika mereka tahu Tuhan ada di pihak mereka untuk menyertai mereka, maka mereka pede alias percaya diri untuk melangkah maju dalam keterbatasan yang ada. Nah, Oma Opa, kita ini anak-anaknya siapa sih? Anak-anaknya papa mama kita, betul ya. Tapi kita anak-anak siapa? Kita ini anak-anak Tuhan, ya. Kita ini anak-anak yang begitu dikasihi Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami permasalahan, bagaimana kita harus merespons? Kita harus percaya diri, saudara. Percaya pada diri kita sendiri dan percaya diri pada Allah yang akan memimpin kehidupan kita. Karena apa? Punya Allah itu cukup. Jangan tukar Allah dengan yang lain. Kenapa? Allah kan yang punya kehidupan. Ya, punya Allah bersama dengan Allah itu cukup. Karena nggak ada yang nggak bisa Allah lakukan kalau memang Ia mau. Ya, ketika Ia ada di pihak kita, maka percaya dirilah bahwa dalam usia yang kita miliki sekarang, kita pun bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan. Percaya diri karena kita yakin akan disertai oleh Tuhan. Ketika kita melakukannya, mungkin permasalahan kita nggak akan langsung hilang, langsung hilang. Kalau berdoa, langsung hilang, nggak akan, saudara. Ya, mungkin nggak akan langsung hilang, tapi pasti di balik itu Tuhan akan memberikan penyertaannya. Saudara akan diberikan hati yang kuat, hati yang ringan. Kita akan bisa ditolong untuk melalui segala sesuatunya dengan baik. Sehingga hasil yang keluar sebagai sikap hati yang percaya kepada Tuhan harusnya menjadi sikap, menjadi hasil yang kemudian menjadi berkat di dalam keseharian. Saya yakin hasilnya bukan omelan. Ketika kita percaya betul sama Tuhan, Oma Opa, hasilnya bukan omelan, hasilnya bukan sesuatu yang jelek, tetapi hasilnya adalah kata-kata dan tindakan yang bisa jadi berkat, ya, yang bisa menjadi teladan, kasih, pengampunan, pertobatan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan demikian, sejatinya kita sedang menjadi saksi yang berkarya dalam keseharian. Jadi, apapun yang kita alami dalam keseharian, ingat kita bisa memilih untuk merespons bagaimana kita menghadapinya. Kalau kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan, maka ayo belajar seperti gembala yang kemudian berani percaya diri melangkah maju dan pada akhirnya merasakan sukacita. Karena di balik ketakutan itu, di balik permasalahan yang kita miliki, Tuhan menyediakan ada banyak berkat yang disiapkan untuk kita. Selamat menjadi berkat, selamat menyambut kelahirannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama gembala
kita menyatukan hati untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah kami dalam usia yang bertambah, dalam kematangan usia diberikan juga kematangan iman, diberikan juga kekuatan. Tolong kami untuk bisa menghadapi masa-masa yang berat dalam kehidupan kami dengan keyakinan penuh bahwa kami aman bersama dengan Tuhan. Dalam masa-masa pandemi, dalam kesepian yang mungkin kami rasakan, dalam kesedihan yang kami rasakan, kami tahu penyertaan Tuhan tidak akan pernah kurang. Penyertaan Tuhan akan selalu ada sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu kami mau mengucap syukur. Kami mau menjadi teladan lewat apa yang kami lakukan dan kerjakan dalam keseharian kami. Sehingga karya kami sebagai orang-orang tua yang mengasihi Tuhan boleh dicontoh dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami saat ini secara khusus ingin berdoa bagi kesehatan kami semua. Biarlah di tengah usia yang semakin bertambah, Tuhan mengurniakan kami kesehatan, kekuatan, fisik yang baik, sehingga melaluinya kami boleh ditolong untuk menikmati hari-hari yang ada dengan baik. Kalaupun kami berada dalam keadaan yang sakit, dalam kelemahan tubuh, kami berdoa agar Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami. Kami yakin Tuhan tidak kurang cara untuk memulihkan kami, tetapi kami mau mengimani bahwa apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kami. Berkati proses pengobatan, berkati anak-anak, orang-orang yang ada bersama dengan kami, biarlah mereka boleh menjadi penolong bagi kami semua. Kami juga secara khusus ingin berdoa dari cucu kembar, dari Bapak Dedi dan Ibu Maria, dan juga Bapak Chandra dan Ibu Lingling, Kaleia dan Kanaya, yang saat ini berada di dalam kehidupan berkeluarga bersama. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberkati kelahirannya, menyertai prosesnya hingga sejauh ini. Kami berdoa biarlah pertumbuhan cucu-cucu kami, anak-anak kami yang begitu kami kasihi, boleh Tuhan sertai, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan sehat, dengan baik, dengan sempurna, menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, keluarga dan sesama. Biarlah anak-anak kami ini boleh menjadi berkat dalam pertumbuhannya, memberikan sukacita di dalam kehidupan keluarga. Dan orang tua kiranya juga dimampukan untuk bisa menjadi penolong bagi anak-anak kami. Biarlah Ina dan William juga boleh ditolong untuk bisa menghadapi segala sesuatunya dengan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa mengucap syukur bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun, bagi Ibu Hana Natalia, bagi Ibu Hau Kimnyo, bagi Ibu Yanti, bagi Ibu Ifung, bagi Ibu Hermin, bagi Ibu Liau Gioknyo, bagi Ibu Angculan, bagi Ibu Sumarsono, bagi Ibu Yuliawati dan Ibu Mariani. Kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah 1 tahun yang mereka rasakan, pertambahan usia yang Tuhan percayakan, boleh menolong mereka untuk mengingat kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah setiap pergumulan, kerinduan, boleh Tuhan jawab pada waktunya, terlebih berikan kesehatan dan kekuatan. Kami merindukan rekan-rekan kami juga boleh menikmati hari-hari yang masih Tuhan percayakan dengan penuh ungkapan syukur. Begitu pula dengan kami semua. Kami juga mengingat rekan-rekan kami di berbagai daerah, ya Tuhan, yang saat ini mengalami aksi terorisme di Sigi. Kami juga mengingat di berbagai tempat lain yang juga sedang bergumul dengan kehidupannya dalam masa-masa pandemi. Tuhan kiranya pelihara, campur tangan, dan tolong kami semua untuk bisa melalui ini dengan baik, menolong korban dan keluarga yang berduka untuk bisa kembali bangkit dan melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan semua pergumulan, setiap permasalahan yang kami miliki. Kami menyerahkan setiap kerinduan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, Opa, Oma, saudara-saudara semua, mari bersama-sama kita hafalkan
ayat hafalan kita dari Lukas 2 ayat 10b untuk mengingatkan kita agar tidak takut karena percaya bahwa kesukaan besar itu telah hadir bagi kita. Lukas 2 ayat 10b. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10b. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mari kita bangkit berdiri dan bersama menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema. Sudah lahir Raja Mulia yang memberikan damai sejahtera serta hidup baru abadi. Sama-sama berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, dari rumah kami masing-masing, kami sudah menerima banyak berkat. Kami sudah memuji Tuhan, kami menerima firman Tuhan, kami boleh dikuatkan. Oleh karena itu, tolong kami untuk bisa melakukan firman itu dalam keseharian kami. Berikan kami sukacita untuk bisa melihat sisi lain dari setiap kesulitan, dari setiap pergumulan yang Tuhan percayakan. Kami tahu semua ada dalam rancangan baik, rancangan damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan yakinlah bahwa Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Yakin bahwa kita mampu melaluinya. Dan Tuhan yang sama yang juga akan menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga.
ayat hafalan terambil dari Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak, Ibu, teman-teman Usinda, ini adalah berita Usinda edisi Natal yang akan segera dibagikan. Kita akan semarakkan Natal tahun ini dengan hiasan buatan sendiri. Lepaskan lembaran tengah berita Usinda, kemudian gunting dan hias sesuai petunjuk. Sampul bagian belakang juga dapat diwarnai sesuai selera. Selamat berkarya! Kepada semua jemaat dan simpatisan Usia Indah GKI Kavling Polri, kami mengucapkan Selamat Natal. 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 Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati.